Kita masuk ke pembahasan tentang toharoh, yaitu yang pertama menyentuh lawan jenis apakah membatalkan wudhu. Kita lihat pendapat para ulama ya. Kalau ayatnya kan ini ya, aula mastumun nisa gitu ya. Atau kalau memegang menyentuh perempuan gitu ya. Di sini kita lihat pendapat para ulama apakah menyentuh lawan jenis itu membatalkan wudhu ataupun tidak. Pendapat yang pertama dalam madhab Hanafi, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, salah seorang ulama dalam madhab Hanafi, beliau adalah murid senior dari Imam Abu Hanifah yang wafat pada tahun 189 Hijriah. Dalam kitabnya Al-Hujjah ala Ahlil Madinah menyebutkan, qala Abu Hanifah rahimahullahu. Jadi Imam Abu Hanifah rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau, berkata, firrojuli yuqabbilul mar'ata, tentang seorang laki-laki yang mencium perempuan, wa huwa mutawaddi, dan laki-laki ini dalam keadaan berwudu gitu ya. Maka Imam Abu Hanifah menjawab, inna dzalika la yanqudul wudu, bahwa hal tersebut tidak membatalkan wudu. Jadi walaupun mencium tidak membatalkan wudu. Sekarang kita lihat Al-Kamal Ibnu Humam, salah seorang ulama dalam madhab Hanafi juga, yang wafat pada tahun 861 Hijriah. Dalam kitabnya Fathul Qadir menyebutkan, wala yajibul wudu, dan tidak wajib wudu min mujarrodi masiha. Walaupun kalau cuma menyentuh, jadi kalau cuma menyentuh itu tidak membatalkan wudu, walau bisyahwah, walaupun dengan syahwat. Jadi menyentuhnya walaupun dengan syahwat tidak membatalkan wudu, walau farjaha, walaupun yang disentuh adalah kemaluannya tidak membatalkan wudu. Karena dalam madhab Hanafi, yang membatalkan wudu itu ya langsung jima gitu ya, penetrasi. Jadi kalau penetrasi baru membatalkan wudu, kalau sekedar sentuhan, pemanasan itu tidak membatalkan wudu. Karena dalam madhab Hanafi menafsirkan ayat la masa au la mastumun nisa, la masa ini diartikan dengan jima. Sekarang kita lihat dalam madhab Maliki, Ibnu Abdil Bar Al-Qurtubi, salah seorang ulama dalam madhab Maliki yang wafat pada tahun 463 Hijriah, dalam kitabnya Al-Kafi fi Fiqhil Ahlil Madinah menyebutkan al-mulamasah, bersentuhan. Wahya madunal jima' min dawa'il jima', yang bersentuhannya itu bukan jima, namun pemanasan jima gitu ya. Pemanasan untuk jima. Faman qabbala mar'atan li syahwah, barang siapa yang mencium perempuan karena syahwat, kanas min zawati maharimihi, baik perempuannya itu mahramnya au ghairihinna, atau bukan mahramnya, wajib alaihi wudu, maka wajib wudu, iltada am lam yaltad, baik dia itu berhasrat ataupun tidak berhasrat. Fa'in kanat min zawati maharimihi, adapun jika perempuannya itu adalah mahramnya, faqabbalaha rahmatan wa barron, dan menciumnya itu karena kasih sayang, karena berbakti, sekal seperti mencium ibunya, wal ibnah atau anak perempuannya, wal ukht atau saudara perempuannya, fala wudu alaihi, maka tidak wajib wudu. Illa an yaqsuda ila ma la yanbaghi, kecuali ada niat terhadap hal-hal yang enggak seharusnya. Fayal tadza wa yashtahi, yang mana dia berhasrat dan bersyahwat gitu. Kan seharusnya kalau kepada mahram kan enggak bersyahwat gitu ya. Namun kalau bersyahwat gitu ya, maka ya tetap membatalkan wudu gitu. Jadi dalam madhab Maliki yang membatalkan wudu itu kalau bersentuhannya itu adalah karena syahwat. Selanjutnya waman qasada ila lamsil ra'atin falama sahabiyadihi in taqada wudu'uhu, dan barang siapa gitu ya sengaja menyentuh perempuan dan menyentuhnya itu pakai tangannya, maka batal wudunya. Idzal tadza bilamsiha min fawqis saub, jika berhasrat dengan menyentuhnya itu walaupun menyentuhnya itu di atas baju, min fawqis saubir raqi, walaupun di atas baju tipis ini, kalau bersyahwat tetap membatalkan wudu, au min tahti atau di bawah baju. Sawaun masa minha inda maliki sya'roha au sa'iro jasadiha, baik itu yang disentuh itu rambutnya atau seluruh anggota badannya, idzal tadza bilamsi dzalika minha. Jadi sama aja dalam madhab Maliki, baik itu yang disentuh rambutnya atau seluruh badannya, kalau berhasrat dengan menyentuhnya yaitu membatalkan wudu. Walaysa lamsul mar'ati lirrajuli wa huwa la yuridu dzalika bimujibi alaihi syai'an illa ayyaltadza bidzalika aw yuridu. Begitu juga sentuhan seorang perempuan kepada laki-laki
yang mana laki-laki ini tidak berhasrat gitu ya, dan tidak pengen gitu ya, maka ya tidak wajib wudhu. Jadi garis lurusnya adalah kalau bersyahwat. Kalau bersyahwat membatalkan wudhu, kalau tidak bersyahwat tidak membatalkan wudhu. Selanjutnya Syihabuddin Ahmad bin Idris Al-Qarafi, salah seorang ulama dalam madhab Maliki yang wafat pada tahun 684, dalam kitabnya Az-Zakhirah menyebutkan, Masu ahadi zaujaini sahibahu liladah min fauqi saubin au min tahtihi. Sentuhan suami istri gitu ya, karena syahwat, karena berhasrat, baik itu di atas baju atau di bawah baju, aku belatun fi ghairil fami, atau ciuman selain di bibir, maka yujibul wudu, maka wajib wudu. Wala farqa indana baina an yakunal malmus udwan aw sya'ran min zaujatin, baik, dan tidak ada bedanya bagi kami gitu ya, baik itu yang disentuh itu anggota tubuh atau rambut gitu ya, atau rambut baik itu istrinya atau orang lain gitu ya, atau mahramnya, wa baina qalilil mubasyarah, baik itu sedikit, wa ghairiha, atau selainnya, wa bainal yad wal fam wa sairil a'dha, baik itu tangannya atau mulutnya atau anggota badan yang lain, idza wujida ladzah fi jami'i dzalika, kalau ada hasrat gitu ya saat menyentuh, maka yang batalkan wudhu. Al-qublah fil fami la yushtaratu fiha laddah. Adapun ciuman di bibir itu ya tidak harus berhasrat gitu ya. Jadi nggak mesti kalau ciuman di bibir itu berhasrat, enggak gitu. Jadi walaupun ciumannya itu di tangan, kalau itu berhasrat tetap membatalkan wudhu. Jadi intinya dalam mazhab Maliki, kalau berhasrat atau bersyahwat membatalkan wudhu, kalau tidak bersyahwat atau berhasrat tidak membatalkan wudhu. Sekarang kita lihat dalam mazhab Syafi'i, Yahya bin Syaraf An-Nawawi, Imam An-Nawawi, salah seorang ulama dalam mazhab Syafi'i yang wafat pada tahun 676 Hijriah, dalam kitabnya Raudhatut Thalibin wa Umdatul Muftin menyebutkan, An-naqidu asalis, pembatal wudhu yang ketiga yaitu lamsu basyarati mura'atin mustaha, menyentuh kulit perempuan karena syahwat. Fa'in lamasa sya'ron, adapun jika menyentuh rambut, au sinan atau gigi, au dhufuron atau kuku, au udwan mubanan minimuratin, atau anggota tubuh yang dia itu ini ya, anggota tubuh yang lumpuh gitu ya, anggota tubuh yang udah nggak berfungsi karena lumpuh gitu. Au basyarata saghiratin, atau anak kecil yang belum balik, lam tablugh hadda syahwah, ya, yang tidak menimbulkan syahwat, lam yang taqit wudu'uhu, maka tidak membatalkan wudhu ya. Alal asoh, menurut pendapat yang sahih dalam madhab kami. Wa in lamasa mahroman binasabin aw rodo'in aw musoharoh, kalau menyentuh mahram gitu ya, lawan jenisnya yang mahram, baik itu mahram karena nasab atau karena pesusuan atau karena pernikahan, lam yang taqit alal azhar, maka tidak membatalkan wudhu. Jadi yang membatalkan wudhu itu kalau bukan mahram. Kalau mahram tidak membatalkan wudhu. Wa in lamasa maitah, kalau menyentuh mayat, au ajuzan la tushtaha, atau orang yang sudah sepuh yang udah tidak menarik lagi, au udwan asyal, atau anggota tubuh yang lumpuh, au zaidan, atau yang lebih gitu ya, lebihan. Misalnya jarinya kan harusnya 5, tapi dia tambah 1 jadi 6 gitu. Jadi itu namanya udwan zaidan, anggota tubuh yang lebih gitu ya. Awla masa bi ghairi syahwah, atau menyentuh tanpa syahwat, au an ghairi qasdin, atau tanpa sengaja tersentuh, inta qadu ala sahihi fi jami'i dzalika, maka membatalkan wudu semuanya gitu ya. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i adalah mahram atau tidak mahram gitu ya. Sekarang kita lihat pendapat dari Imam Zakaria bin Muhammad Al-Ansari, salah seorang ulama dalam mazhab Syafi'i yang wafat pada tahun 926 Hijriah, dalam kitabnya Asnal Matalib fi Syarhi Raudhatit Thalib menyebutkan, ini syarahnya gitu ya, as-salisu iltiqaul basyarah, pembatal wudhu yang ketiga yaitu menyentuh gitu ya, menyentuh kulit, kulit laki-laki, wa basyarataha, kulit laki-laki dan kulit perempuan, walau kana dzakaru mamsuhan gitu ya, walaupun dia itu tersentuh gitu ya, bukan menyentuh tapi tersentuh. Wa alhaqa bil yadi wa ghairiha, jadi tersentuhnya itu nggak harus pakai tangan gitu ya, mungkin kaki dengan kaki gitu, atau lengan dengan lengan gitu, pokoknya yang tersentuh lah
Yang penting kulit dengan kulit gitu ya. Wal ma'na fi naqdi bihi annahu madinnati taladzud al-musiri li syahwah. Jadi yang membatalkan wudu itu ya kalau tersentuh kan kadang ada rasa yang bersyahwat gitu ya, menimbulkan rasa untuk berhasrat gitu, untuk syahwat. Kan kalau tersentuh lengan dengan lengan atau kaki dengan kaki itu kan kadang menimbulkan perasaan untuk bersyahwat atau berhasrat. La in kana mahraman laha. Dan kalau mahram gitu ya, mahram karena nasab atau persusuan atau pernikahan, falayan kudul iltiqa, maka tidak membatalkan kalau bersentuhan. Wala bisyahwah, dan menyentuh karena tidak syahwat gitu ya. Lintik fa'i madinatiha bainahuma. Dan kalau tersentuh itu tidak menimbulkan syahwat gitu ya. Kanatil unsa shaghirah la tushtaha, seperti menyentuh anak kecil yang belum menarik gitu ya. Urfan fala tankut. Karena biasanya kalau menyentuh anak kecil itu ya tidak menimbulkan syahwat gitu biasanya. Jadi kalau menyentuh anak kecil tidak menimbulkan syahwat, maka tidak membatalkan wudu lintifa'il ma'na, karena ketiadaannya makna yaitu syahwat. Li'annaha laysat mahallan li syahwah gitu. Jadi karena tadi anak kecil itu bukan tempat gitu ya. Bukan yang menimbulkan syahwat. Wa lihat zakaru shaghir, dan seperti kita menyentuh anak kecil, perempuan menyentuh anak laki-laki yang masih kecil, kan kita nggak bersyahwat ya. Kita menyentuh anak laki-laki yang masih kecil kan karena sayang gitu ya. Sawaun akanal tiqoi amdan au sahwan, baik itu menyentuhnya itu karena sengaja atau tidak sengaja, bisyahwah atau dengan syahwat ataupun tidak tanpa syahwat. Sekarang kita lihat pendapat dalam madhab Hambali. Ibnu Qudamah al-Maqdisi, salah seorang ulama dalam madhab Hambali yang wafat pada tahun 620 Hijriah, dalam kitabnya Al-Mughni menyebutkan, al-masyhuru fi madhabi Ahmad rahimahullah, yang masyhur dalam pendapat madhab Hambali gitu ya, madhab Imam Ahmad rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau, analam sanisa ili syahwah yanqudul wudu, bahwasanya menyentuh perempuan yang karena syahwat itu membatalkan wudu, wala yanquduhu li ghairi syahwah, dan tidak membatalkan wudu kalau tanpa syahwat. Hampir sama kayak pendapatnya dalam madhab Maliki tadi ya, adanya syahwat atau tidak. Wa an Ahmad, dan ada pendapat yang lain, riwayat yang kedua dari Imam Ahmad, la yanqudul lamsu bihalin, tidak membatalkan wudu sama sekali gitu ya. Jadi sentuhan itu tidak membatalkan wudu sama sekali. Itu pendapat yang kedua, riwayat yang kedua. Selanjutnya riwayat yang ketiga dari Imam Ahmad juga, analam sayan kudu bikulli halin, bahwasanya menyentuh itu membatalkan wudu, semua sentuhan itu membatalkan wudu, wala farqa bainal ajnabiyyah wadatil mahram, dan tidak ada bedanya baik yang disentuh itu orang asing maupun mahramnya, wal kabirah wa shaghirah, baik itu orang yang sudah besar maupun yang masih kecil. Selanjutnya Alauddin Al-Hambali, salah seorang ulama dalam madhab Hambali yang wafat pada tahun 885 Hijriah, dalam kitabnya Al-Insaf fi Ma'rifatir Rajih minal Khilaf menyebutkan qauluhu gitu ya, al-khamis, pembatal wudu yang kelima yaitu antamassa basyaratuhu basyarata unsa li syahwah, menyentuh gitu ya, kulit laki-laki dengan kulit perempuan karena syahwah. Hadzal madhab wa alaihi jamaahirul ashab, dan ini adalah pendapat dalam madhab Hambali, yaitu karena ada syahwat atau tidak ada syahwat.